Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam Azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jubri. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dan segala urusannya oleh Allah dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian pula yang kita hormati, yang kita cintai guru-guru kita yang biasa menyampaikan atau memberikan ilmu-ilmunya kepada kita di majlis ilmu Front Persaudaraan Islam. Kita doakan juga semoga guru-guru kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, semoga kita semuanya meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin Front Persaudaraan Islam yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat. Dan malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 8 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Sekarang malam 8 Zulhijjah, besok Jumat malam 9. Kemudian malam Sabtu sudah malam takbiran. Karena berdasarkan informasi ru'yatul hilal di tanah suci Al-Mukarramah
itu malam Kamis itu sudah terlihat hilal di sana. Sehingga tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis. Kalau kita hitung dari mulai hari Kamis bertepatan dengan tanggal 30 Juni tahun 2022 Masehi sampai hari tadi siang hari itu tanggal 7 dan sekarang sudah memasuki tanggal 8. Malam Kamis tanggal 8, kemudian malam Jumat tanggal 9, malam Sabtu tanggal 10 dan hari Sabtunya tanggal 10 Zulhijjah kita sudah masuk Idul Adha atau hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunahkan manakala kita masuk bulan Zulhijjah, sebenarnya kita disunahkan untuk saum, untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dari mulai hari Kamis kemarin tanggal 30 Juni sampai hari Jumat tanggal 8 Juni. Kalau umpama kita mampu, kita disunahkan berpuasa selama 9 hari di bulan haji sebelum kita merayakan hari raya haji atau Idul Adha atau hari raya kurban. Tapi kalau umpama kita nggak mampu, misalnya ya minimal kita berpuasa 5 hari lah di awal bulan haji. Karena 10 hari pertama dari bulan haji ini termasuk 10 hari yang diterima oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada 3 macam 10 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena di hari-hari itu ada pembacaan talbiyah, ada hari tarwiyah, ada hari Arafah, di mana pada hari itu seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia, dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai negara dengan berbeda warna kulit, bahasa dan bangsa, mereka di hari Arafah sedang melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Jadi yang disebut hari Arafah adalah hari di mana pada hari itu jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, sedangkan yang dimaksud puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan oleh kita ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Mengenai puasa Arafah, berdasarkan keterangan hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, ia telah berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an saumi yaum Arafah, tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang keuntungan kita berpuasa di hari Arafah, di hari di mana pada hari itu jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Qala, beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Melaksanakan puasa di hari Arafah itu menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Artinya apa? Artinya kalau umpama setahun kemudian, setahun yang akan datang, kita terjerumus melakukan perbuatan dosa di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita, atau ada pihak-pihak yang memaksa kita untuk berbuat dosa, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa, namun terjerumus juga melakukan perbuatan dosa di ghairi amdin dengan tidak sengaja, maka sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa dengan barokah puasa Arafah. Tapi jangan begini, jangan salah pemahaman, jangan salah persepsi, mentang-mentang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka dosanya setahun yang lalu dan yang akan setahun yang akan datang diampuni. Lalu kemudian dijadikan dalil, kita sudah mendapatkan ampunan dosa di setahun yang akan datang, jadi kita bebas tuh berbuat dosa. Enggak begitu, coy. Itu namanya otaknya otak dangkal, kerdil. Itu otaknya otak siakut.
Oh kan iya sih. Kagok aing kesel sama nenek aing. Bukan kata-kata ajaran Islam. Allah. Masa berani-berani geser hari Arafah ke hari Sabtu? Lebaran, Idul Adha, berdasarkan sidang isbat ditetapkan oleh Kemenak jatuh pada hari Ahad 10 Juli. Kalau umpama Idul Adha tahun ini 1443 Hijriah oleh Kemenak ditetapkan jatuh pada hari Ahad 10 Juli, berarti hari Arafahnya hari Sabtu tanggal 9 Juli. Padahal hari Sabtu itu seluruh jamaah haji sudah meninggalkan padang Arafah. Mereka sudah selesai melakukan wukuf di padang Arafah. Makanya haji tahun ini disebut haji akbar. Kenapa? Karena jamaah haji melakukan wukufnya di hari Jumat. Nah kalau umpama 10 hajinya ditetapkan hari Ahad tanggal 10 Zulhijjah, berarti otomatis hari Arafahnya hari Sabtu. Padahal hari Sabtu seluruh jamaah haji sudah meninggalkan padang Arafah. Mereka menuju Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian mereka di Mina melakukan penyembelihan hewan kurban, dan ada juga yang menyembelih dam. Apa itu dam? Denda haji. Kalau umpama ada jemaah haji yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, maka kena dam, menyembelih seekor kambing. Dan ini penyembelihan dam seekor kambing dikiaskan menjadi dasar hukum, menjadi dalil bahwa berkurban itu kalau untuk sekeluarga nggak cukup dengan seekor kambing. Sekeluarga ada 1 orang, ada 10 orang, ada 15 orang. Kurbannya kambing, udah gitu kambingnya kurus lagi. Lu ketahuan pelitnya lo. Ada lu mampu beli seekor sapi yang gemuk. Kan kalau sapi harganya mahal 20 juta. Kalau kambing kan cuma 3 juta. Kan lumayan, ada lebihnya 17 juta buat buka usaha. Iya, akhirnya muncul penyakit bahirnya, bahir bin pikir bin mendit bin pelit bin buntut kasiran bin berecet konik cap jahe. Mereka jadi saya lamun cari teke. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram kita melakukan puasa di 4 hari. Pertama tanggal 10 Zulhijjah, karena hari itu adalah hari raya kurban, Idul Adha. Yang kedua, 3 hari sesudahnya yang disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Di mana hari-hari tasyrik ini adalah merupakan hari-hari masih dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Berdasarkan keterangan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, kullu ayyamit tasyrik zabhun. Setiap hari-hari tasyrik adalah zabhun, hari dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban waktunya 4 hari. Dari mulai matahari naik sepenggalan di hari raya haji sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Demikian pula takbirannya, takbiran Idul Adha sampai situ. Kadang-kadang salah penerapan. Idul Fitri masih takbiran aja. Setiap habis sholat 5 waktu. Padahal Idul Fitri itu takbirnya takbir mursal namanya. Disunahkannya kita mengumandangkan takbiran Idul Fitri itu dari mulai terbit matahari di waktu maghrib masuk tanggal 1 Syawal sampai sholat Idul Fitri didirikan. Setelah itu tidak ada takbir lagi. Kadang-kadang di kampung-kampung masih takbiran Idul Fitri. Habis zuhur takbiran lagi, habis asar takbiran lagi. Itu ketahuan tuh yang takbiran. Tarang aja sia. Oh ke era. Gerakan aing sia. FPI deui. Gerakan aing banget sia, takbiring bae sia. Makanya orang FPI harus ngaji. Jangan sampai nanti jadi cemoohan orang-orang non FPI. Betul. Orang baik terbengkot nam, hidup itu pur baik takbir gini wae. Ayo mau masuk FPI apa? Ayo kira kasih ayo. Ulah kata gitu.
Nah, jadi kalau takbiran yang diterapkan dalam Idul Fitri namanya takbir mursal. Kecuali kalau Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dimulai dari semenjak masuknya tanggal 10 Dzulhijjah yaitu maghrib sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kita masih bolehkan takbir tuh. Setiap selesai sholat 5 waktu para jamaah. Demikian pula kurban. Nah, kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa seekor kambing itu boleh kurban untuk sekeluarga. Pernah dengar gitu? Tapi itu pernah? Iya, ada. Pernah. Dunia sekali kekah katanya. Iya, aduh, tambah parah lagi. Oh, banyak sekali yang kekah. Nah, aja saya aja buat ini buat korban juga, buat sekali TK juga, kekon juga, sekali aja buat ulang tahun perkawinan juga. Banyak ya, ya benar. Kalau ada kurban sekalian akekah. Nah, padahal menurut keterangan di dalam kitab Barikatul Muhammadiyah juz yang kedua halaman 99, ketika Rasulullah SAW diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Imam Tirmidzi, kan Rasulullah SAW doa bikabsaini. Rasulullah pada waktu itu beliau berkurban bikabsaini dengan 2 ekor kambing yang bagus-bagus, berwarna putih mulus, gemuk-gemuk, sempurna. Amlah ini akurana ini jabahahuma biadil karimah. Rasulullah menyembelih hewan kambingnya dengan tangannya sendiri yang mulia. Dan ketika beliau menyembelih hewan kurbannya, beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Summa doa bihi. Ini hadis sahih, ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau nggak salah juznya juz ke-13. Halamannya halaman 122. Jadi ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya, beliau menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri yang mulia, biadil karimah. Dan ketika beliau akan menyembelih hewan kurban, beliau mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah kurban min Muhammadin dari Muhammad, wa ali Muhammadin dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin dan dari umat Muhammad. Nah, ada orang salah persepsi, salah pemahaman ketika mengartikan hadis ini, sehingga hadis ini oleh yang bersangkutan dijadikan dalil bahwa berkurban dengan seekor kambing boleh untuk satu keluarga. Padahal Rasulullah tidak pernah berkurban dengan seekor kambing untuk satu keluarga. Yang pernah beliau lakukan untuk satu keluarga adalah seekor sapi atau seekor kerbau atau seekor unta. Kalau kita mau kurban, itu hewan-hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan pertama doen. Apa doen? Domba. Doen. Bahasanya doen itu domba. Nah, domba yang umurnya sudah 1 tahun lebih atau sudah musnah, sudah berganti gigi. Kemudian kalau kambing, sapi atau kerbau yang sudah berusia 2 tahun lebih. Kalau unta yang sudah berusia 5 tahun lebih. Dan hewan yang akan kita kurbankan harus sempurna, jangan ada cacat, seperti kakinya pincang, matanya pincang kayak si buta dari buantu. Kemudian tanduknya nggak ada sebelah atau kurus banget kayak Pak Karto zaman Belanda ditembak dalam mempan, naik pintu gerbang jimatnya nyangkut, begitu nyangkut tembak. Iya betul Pak Karto. Damsi. Jadi menurut keterangan di dalam kitab Barikatul Muhammadiyah juz 2 halaman 9, itu ja'ala Rasulullah SAW sawabahu
li alihi wa li ummatihi. Pada waktu beliau menyembelih 2 ekor kambing yang bagus-bagus, beliau menjadikan sebahagian pahala kurbannya untuk keluarganya dan untuk umat. Jadi yang dimaksud itu pahala kurbannya oleh beliau dihadiahkan untuk keluarganya dan untuk umatnya. Tetap kurbannya atas nama pribadi beliau. Jadi boleh kalau pahala kurban boleh dihadiahkan untuk sekeluarga kita. Tuh, saya berkurban seekor kambing, sebahagian pahala kurban saya hadiahkan untuk terus keluarga kita. Mau berapa orang banyaknya bodo amat tuh. Sebutin dia satu tuh biar gue sampai jebles ya. Jadi tetap seekor kambing itu enggak cukup untuk kurban satu keluarga itu seekor sapi. Itu pun ada batas maksimalnya, itu 7 orang. Tapi kalau hadiahnya pahalanya boleh untuk keluarga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kita sepakat dan kita yakinkan dalam hati kita dengan keyakinan yang kuat, kita jangan mau diacak-acak oleh orang-orang munafik yang benci Islam, yang anti-Islam, yang memang pekerjaannya selama ini menunjukkan pekerjaan anti-Islam, benci terhadap Islam, ngobok-ngobok aja Islam. Kita jangan mau mendengarkan omongan orang-orang munafik. Pokoknya kalau kita tahu ada siapapun yang benci kepada ajaran Islam dan selalu berusaha untuk menghinakan Islam, untuk kata-kata ajaran Islam dengan ilmunya digunakan untuk mengatakan ajaran Islam, pasti orang tersebut orang munafik. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa itu orang munafik, nggak usah didengar, apalagi diikutin fatwanya. Naudzubillah min. Nah, kalau kita ikut orang munafik, ikut pendapatnya orang munafik, melaksanakan apa yang difatwakan oleh munafik, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam kobaran api neraka jahanam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah, keraknya neraka, dan sekali-kali tidak ada yang dapat menolong mereka. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di nari jahanam, di dalam neraka jahanam. Jadi nggak usah didengar. Lagian kan adanya Idul Adha itu selalu diawali dengan adanya hari Arafah. Nggak mungkin ada Idul Adha tanpa diawali wukuf di padang Arafah. Ini kadang-kadang ngeyel, ngegel. Emang sengaja mereka begitu mau ngacak-ngacak Islam sengaja. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau mau jadi orang, jadilah orang yang benar, walaupun pintar. Benar, pintar, benar. Itu bagus, cocok sama kita. Orangnya benar, pintar, benar. Tapi kalau umpama disuruh milih, mendingan jadi orang pintar tapi nggak benar, mendingan jadi orang benar walaupun nggak pintar. Mau pilih yang mana? Yang anak itu pintar ongko, bener ongko. Iya, itu mah cocok, aku nggak ada masalah, no problem itu namanya. Gimana andai kata disuruh milih nih, yang pertama, pilihan pertama jadi orang pintar tapi nggak bener, namanya pintar kebelinger. Yang kedua nih, pilihan kedua, nggak pintar tapi bener, pilihan pertama kedua. Iya, nggak apa-apa pintar juga. Yang penting bener, nggak apa-apa pintar juga, daripada pintar nggak bener. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita membenarkan, meluruskan orang yang benar walaupun nggak pintar, itu jauh lebih mudah daripada membenarkan, meluruskan orang yang pintar tapi nggak benar. Kenapa orang pintar nggak benar dikasih nasihatnya susah diluruskan? Karena orang pintar nggak benar, dia sudah punya toriko tersendiri, namanya toriko al-ngeyeliyah. Jadi kalau dikasih tahu ngeyel, cabut begitu mah, takur tuh. Selalu pun aing.
Nah, jangan sampai. Sekarang banyak orang-orang yang katanya orang lain sebut kiai, nggak pernah lepas sorban, nggak pernah lepas sarung, nggak pernah lepas peci, pecinya sampai ke merah-merahan, ganti-ganti. Peci Ki Ahmad, bulukan. Sholat pakai peci eta, main gaple pakai peci eta. Ngan pakai kalau main gaple mah rada beda pakai peci dikit-dikit kita. Sholat iya. Sekarang banyak orang-orang yang katanya disebut kiai, tapi dia mencari dalil. Dia cari dalil, tapi mencari dalil setelah dapat dalil bukan digunakan untuk mendukung yang benar, tapi justru malah untuk membantah kebenaran. Banyak sekarang. Coba buka YouTube tuh, banyak kiai-kiai yang mendukung Idul Adha hari Ahad. Alasannya macam-macam. Beda mata lah, beda jarak tempuh jarak lah, jam lah, macam-macam. Udah ketahuan di Mekah. Hukum jajan Mahdi pada hari Sabtu, pada hari Jumat. Nah ini yang kuat patokan hukum di padang ar. Itu yang kuat udah. Kena kata Nabi al-hajju arafatun. Haji itu adalah melaksanakan hukum di padang Arafah. Nggak sok kita ibadah haji kalau nggak hukum di padang Arafah. Berarti nggak mungkin ada hari raya haji kalau tidak diawali hukum di padang Arafah. Ini yang kuat udah titik, nggak usah cari dalil buat menentukan Idul Adha hari Ahad. Nggak usah. Siapa kata-kata Islam? Orang berain harus saja. Kita kata kasih aku tuh. Tapi main sholat ada ke Arab. Lebarannya di Arab ke Sabtu. Kan konyol banget. Oh tadinya dia mau bikin Arafah Nusantara. Dia mau bikin Idul Adha Nusantara. Ka'bah Nusantara. Nanti bikin kiblat di Cina. Oh, rusak Islam ini. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, Yakut ini nggak pantas jadi menteri agama. Dia menteri pertandaan. Nggak pantas. Di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama yang alim, al-alama, yang banyak ilmunya, yang mumpuni ilmunya. Kalau dibandingkan Yakut dengan Iberes, ilmunya nggak seberapa. Jauh langit ke bumi, betul? Tapi kenapa si Yakut yang diangkat jadi menteri agama memang begitu sengaja mau ngajak-ngajak ajaran Islam? Karena ada pesanan dari oligarki, dari komunis. Tuh si Yakut angkat jadi menteri agama tuh mantap tuh. Dia merusak ajaran, buat merusak ajaran Islam. Dia kan bukan ulama. Dia itu mantan kepala satpam gereja. Masa mantan kepala satpam gereja jadi menteri agama? Ini yang tolol yang angkatnya ini. Untung yang angkatnya bukan gua. Jutaan, ini lebih dipadas ya. Saya ngapa kayaknya? Angel. Angel tutur ada angel. Udah sepakat kita laporan hari Sabtu. Malam Sabtu kita ramekan takbiran udah. Nggak usah takut. Udah, kalau ada yang datang ke rumah siapa aja, duduk rumah saya aja dah. Ajak ngopi. Ajak ngopi. Hari ngajak ajaran Islam. Udah yang kuat itu patokannya hukum di padang Arafah. Dari dulu. Yang kuat patokannya hukum di padang Arafah. Kata saya menanya, jawab jujur. Jamaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia, yang datang dari berbagai negara, seluruh negara datang ke Mekah untuk ibadah haji, berbeda warna kulit, bahasa dan bangsa. Coba saya tanya, mereka sekarang hukumnya hari apa? Hari Jumat, hari Sabtu? Mereka hukumnya tanggal 8 Juli, tanggal 9 Juli. Tanggal 8 Juli, tanggal 8 Juli hari Jumat.
Nah kalau hari Jumatnya mereka wukuf kan tanggal 9 Haji, berarti besoknya hari Sabtu tanggal 10 Haji, udah lebaran. Jangan coba-coba menggeser hari Arafah. Emang lu mau wukuf bareng Arafah mana? Mau wukuf di mana lu? Di Bogor. Nggak salah kita wukuf di Bogor. Wukuf itu di Padang Arafah. Itu udah ketentuan Allah, nggak bisa diputak-atik hukum Allah. Makanya kalau menjadi orang pintar, jadi orang pintar yang benar. Ya orang pintar kebelingar. Ya. Masih aku. Buat apa lu pintar kalau hanya digunakan kepintaran lu digunakan untuk merusak Islam? Nggak ada artinya. Kita sepakat hari Sabtu. Malam nanti kita takbir. Masih ada ini. Ada yang menyampaikan ilmunya kepada kita. Cukup dari saya lah. Sebenarnya saya masih pengen ngomong banyak ini. Kita bagi waktu. Satu bagi waktu. Nah gitu satu bagi waktu, yang kedua kan saya juga pengen lagi. Udah biasa. Langsung. Ayo kita bayar dulu dia. Bayar aja. Alasan haji ya. Jangan anggus. Baik dah, sedikit lagi deh. Oleh karena tadi di mukadimah saya